Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Permatasari Zufri dengan NPM 0441201142 yang berasal dari kelas Humas 5. Kemudian ada teman-teman saya. Silakan Ari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Hikmawan dengan NPM 0441200066 dari kelas Humas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fauzan Darmawan dengan NPM 0441200065 dari kelas Humas 5. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daini Indriani dengan NPM 0441200350. Halo, perkenalkan nama saya Syafia Ramdan Dwi Putri dengan NPM 0441200384 dari kelas Humas 5. Terima kasih. Baik, next. Era digital. Sebelum kita lanjut ke pengertian yang lebih detail mengenai tentang e-cyber, cyber, kita akan perkenalan terlebih dahulu kepada pengertian era digital. Revolusi industri dapat disebut sebagai cyber physical system, merupakan fenomena terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Digital juga disebut sebagai bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi, di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer. Revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 menuntut segala aspek kehidupan yang diterapkan, didukung, serta bergantung dengan media digital termasuk humas. Pesatnya perkembangan digital atau digitalisasi aspek kehidupan di Indonesia juga mempengaruhi peran-peran dan cara garda citra perusahaan. Di Indonesia, humas atau PR atau public relations mempunyai peran menjembatani organisasi atau sebuah perusahaan kepada stakeholder atau masyarakat. Jembatan tersebut kini berbentuk media digital atau media sosial yang dapat menggapai halayak seluas-luasnya. Kita masuk ke materi humas atau public relations. Humas atau public relations atau hubungan masyarakat merupakan bagian terpenting dan sangat dibutuhkan keberadaannya dari sebuah organisasi maupun institusi pemerintahan. Keberadaan humas berperan sebagai perantara bagi institusi dalam menjalankan komunikasi timbal balik terhadap masyarakat, baik dalam internal instansi maupun kepada eksternalnya. Humas juga berfungsi dalam membantu organisasi untuk mencapai citra yang positif dan memperoleh kepercayaan. Humas juga memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi. Menurut Katlib dan Sen terdalam Dharma Stuti 2012 ayat 28 menyatakan bahwa hak humas dapat dipahami sebagai profesi yang memiliki peranan untuk mengidentifikasi, memantapkan, serta membina hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya, baik organisasi itu berada dalam kondisi sukses maupun dalam kondisi gagal. Publik juga konteks ini adalah stakeholder dari perusahaan atau organisasi tempat humas berada. Tantangan humas di era digital akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tantangan humas di era digital. 1. Era IPR. Terlahir dengan munculnya perkembangan dunia digital yang kemudian media bagi PR ikut terdigitalisasi. Dalam perubahan yang membutuhkan banyak penyesuaian ini, tentu terdapat peran-peran baru dalam PR, baik secara teknis internal atau teknis eksternal. Selain itu, dalam digitalisasi PR, terdapat dampak-dampak yang akan terlahir bagi pihak perusahaan atau masyarakat. Dampak tersebut tentu juga mempengaruhi kerja PR baik di internal atau eksternal. Yang kedua, kegiatan kehumasan yang bersentuhan langsung dengan perubahan teknologi ini harus melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas seperti pembuatan berita, foto, video, komunikasi antar lembaga, dan media informasi. Hal ini sejalan dengan perubahan gaya komunikasi pemerintah dari komunikasi tunggal dan terjadwal serta tradisional, berubah menjadi majemuk dan anytime dengan
tidak hanya menggunakan media massa mainstream, namun berkembang menjadi mikro atau target channel. Selanjutnya yang ketiga, digital public relation merupakan bentuk baru dari praktik PR pada era teknologi komunikasi dan informasi. Penggunaan media digital dalam sebuah organisasi mendatangkan hal yang baik bagi perusahaan, maka dari itu perlu dikembangkan dalam pemenuhan informasi kepada stakeholder-nya. Di samping itu, revolusi teknologi yang terjadi saat ini menuntut praktisi PR agar dapat menyesuaikan diri dan bertahan dengan adanya kehadiran media baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Digital Public Relation. Beberapa peran penting public relation di era yang makin digital menggiring opini. Opini publik adalah yang paling penting karena mampu menciptakan sentimen. Sederhananya, sentimen positif akan memberi citra yang baik untuk bisnis. Dan sebaliknya, untuk sentimen negatif, beban berat jelas ada di pundak divisi PR, karena merekalah yang selanjutnya bertanggung jawab pada citra bisnis. Memang benar kalau media online memaksakan PR untuk mengubah peran dan ketidakmampuan beradaptasi dengan era modern yang serba digital dan bisa membunuh perusahaan. Tentu saja press release dan artikel untuk media konvensional masih penting, meski efeknya tak bisa dikontrol. Ini jelas beda dengan media online, yang mana PR masih punya kontrol atas konten, sehingga pendekatan yang diambil tetap relevan untuk menggiring opini konsumen. Peran yang harus diterima public relation di era digital, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya era digital memaksa semua orang pembisnis bergerak secara online dan akun sosial merupakan muaranya. Ini yang harus dimaksimalkan oleh divisi PR. Kecakapan mengelola akun sosial menjadi sosial media menjadi keharusan. Apapun itu, PR akan tetap harus menjadi PR, tetapi bukan seperti yang pendekatan yang diambil harus berbeda dengan akun sosial. PR tidak akan mengalami yang namanya on one way street, yaitu dipilih, yaitu kondisi di mana pesan dikirim tapi tidak sampai dengan efektif. Media sosial memungkinkan pesan dikirim ke segmen yang dipilih dengan disertai feedback, sehingga tak bertepuk di sebelah tangan. Dengan berbekal akun sosial, PR kemudian bisa merumuskan pendekatan yang tepat pada segmen yang dipilih. Mengetahui siapa yang menjadi target yang jelas, meski ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cek, tes. Halo, halo, tes. Ada kan? Masuk, Ari. Aman, Re. Oke, selanjutnya ada fungsi PR. Next. Public relation tentunya memiliki fungsi dan peranannya masing-masing dalam praktiknya. Jurnalis Janet Hairunisa tahun 2015 ayat 22 menjelaskan bahwa ada dua fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi konstruktif. PR sebagai barisan paling depan, di mana tepat di belakangnya adalah rombongan tujuan-tujuan perusahaan menurut Kusumastuti tahun 2014 ayat 23. Yang artinya PR merupakan jalan keluar perusahaan untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Dengan adanya fungsi konstruktif ini, PR semakin terdorong untuk membuat suatu kegiatan atau aktivitas terencana dan saling berkaitan yang mempunyai sifat proaktif. Yang mana tujuan adanya fungsi ini yaitu untuk memperoleh dan membangun citra atau image yang baik bagi suatu perusahaan. Yang kedua ada fungsi korektif. Fungsi ini mempunyai tujuan untuk memperbaiki segala sesuatu hal yang buruk atau negatif dengan masalah atau krisis dengan publik terhadap suatu perusahaan, organisasi atau lembaga, yang berarti PR ini memiliki peran untuk mengatasi dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan, organisasi, atau lembaganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daina. Oke, terima kasih Ari. Langsung saja, saya langsung jelasin Humas Cyber. Humas Cyber dibagi menjadi 4. Yang pertama itu transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi publik merupakan hak bagi semua masyarakat. Yang kedua ada internet porosity. Dengan adanya teknologi digital yang canggih saat ini tidak hanya memberikan dampak positif saja terhadap perusahaan, tetapi juga jika sesuatu perusahaan tidak dapat mengontrol informasi yang beredar kepada publik, justru akan menimbulkan dan mengakibatkan informasi rahasia perusahaan menjadi tersebar. Yang ketiga, the internet as a game. Pesan yang disampaikan kepada orang lain akan mengalami perusahaan selama proses penyampaian itu berlangsung. Yang terakhir, yaitu yang keempat, designer in contact and rights. Philippine and Young menerapkan bahwa sebuah kekayaan informasi adalah diaman suatu proses transaksi diskusi 2019. Selanjutnya, keuntungan cyber PR. Yang pertama ada respon instan, komunikasi yang konstan, khalayak yang global, komunikasi dua arah, dan juga efektivitas biaya. Tantangan cyber pada PR yaitu ada teknik melobi, pendidikan, reputasi, rekrutmen, high tech, dan juga riset. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sesudah presentasi yang dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya digitalisasi PR merupakan hal yang baik di mana kita akan mendapatkan respon publik secara langsung dan tidak memakan banyak biaya dan waktu, dan tidak terhalang oleh ruang dan waktu juga. Dalam arti kita dapat menghubungi para komunikan atau target sasaran perusahaan secara langsung dan mendapatkan feedback secara langsung, tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu, di mana artinya komunikan dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bara.